Organisasi Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria atau THS-THM Koordinatorat Wilayah Belu Utara, Distrik Atambua menggelar kegiatan pendadaran bagi calon anggota baru. Kegiatan digelar di Seminari Lalian pada Minggu 6-9 Juli 2025. Ratusan calon anggota Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria, Koordinatorat Wilayah Belu Utama Distrik Atambua membadati lapangan Seminari Lalian untuk mengikuti kegiatan pendadaran. Kegiatan pendadaran ini merupakan tahapan akhir bagi anggota baru untuk menjadi anggota resmi di dalam Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria. Wakil Koordinator Distrik Atambua, Domingus Maubele menjelaskan, kegiatan pendadaran ini merupakan momentum yang baik bagi anggota baru untuk menjadi anggota resmi THS-THM. Domi berharap dengan kegiatan ini, anggota baru dapat menjadi anggota yang solid dan kompak bagi bangsa dan gereja. Atau sejenisnya di lokasi kegiatan. Mulai satu kegiatan. Jadi yang merasa THM, ada emas 10 gram di telinga, atau kalung 10 gram, kegiatan pendadaran ini sebentar amankan di akhir masing-masing. Dari perjalanan calon anggota, kurang lebih dari kita persiapan 6 Yang bulan THS yang bawa ambil barang tajam, di sini akan kita lebih memoles, lebih dipertajam itu pada dilarang makan atau minum anak-anak muda ini di era sebelum modern sekarang. waktunya. Karena mau menjadi pelayan maka kita harus menyiapkan diri dari Dilarang membawa dan memakai perhiasan, dan juga barang tajam atau sejenisnya selama kegiatan berlangsung. sehingga masa depan bangsa dan gereja itu ke arah lebih baik. Ada yang bawa parang? Ketua Panitia Riki Ricardus Petrus Anyan menjelaskan, kegiatan pendadaran ini merupakan bagian dari proses penerimaan anggota baru THS-THM. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun untuk menjamin kualitas anggota untuk menjadi pelayan Tuhan yang setia. Nah, satu tahapan di mana seseorang bisa menjadi anggota THS-THM, menjadi senior THS-THM. Nah, lebih banyak kegiatan ini akan pada ujian fisik dan juga kegiatan-kegiatan rohani seperti meditasi, berdoa, membaca kitab suci. Itu yang kita ajarkan kepada anak-anak. Sampai dengan saat ini jumlah peserta ada 109 orang peserta dapat mengikuti dengan serius, dapat menyimak dengan baik semua kegiatan yang ada, sehingga pada akhirnya mereka tidak hanya menjadi senior yang lulus ujian, tapi mereka menjadi senior yang punya pendalaman iman yang lumayan baik. Riki berharap dengan adanya kegiatan ini, anggota baru dapat menjadi anggota yang berkualitas untuk selalu siap mengabdi bagi bangsa dan gereja. Kegiatan pendadaran yang dimulai tanggal 6 Juli ini akan berakhir pada misa pelantikan calon anggota baru menjadi anggota resmi di dalam organisasi Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria pada 9 Juli 2025. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Sebanyak 78 suku Kemak menggelar kegiatan kerja bakti pembersihan makam umum. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian warga terhadap lingkungan sekitar dan juga rasa hormat kepada para leluhur yang telah berpulang. Kegiatan digelar di kuburan umum suku Kemak pada Jumat 3 Juli 2025. Ratusan warga suku Kemak, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan pembersihan di lokasi perkuburan umum. Kegiatan kerja bakti dimulai pada pagi hari dengan membawa peralatan pembersih seperti sapu, parang, dan linggis. Mereka bekerja dengan penuh semangat, saling bahu-membahu membersihkan area pemakaman yang sudah mulai dipenuhi dengan ilalang dan rumput liar, bahkan sampai pepohonan yang besar. Salah seorang anggota suku Berebu, Basilius Halitalo, menjelaskan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian warga terhadap lingkungan sekitar dan juga rasa hormat kepada para leluhur yang telah berpulang.
kuburan ini juga sangat penting. Baik kita orang Kemak dikaitkan dengan gereja dan adat itu sebetulnya ada satu keterkaitan, sehingga mengajak semua masyarakat di sini, terlebih para ketua suku dan orang-orang tua yang ada di suku Kemak pada umumnya yang kuburannya ada di sini itu dilibatkan secara aktif. Ini proses selanjutnya ada perencanaan masyarakat umat di sini bersepakat untuk membuat pagarnya itu dibuat secara terbuka. Pembagian pekerjaan itu dibagi setiap suku. Di Kemak sendiri itu terdapat 78 suku. Setiap suku dibagi secara merata sesuai dengan jumlah kakak yang ada dalam suku. Bulan November, tanggal 2 November itu sudah terpakai dan barang itu ya minimal 100% selesai. Kerja bakti membersihkan kuburan umum ini juga diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak yang merupakan anggota suku hingga pada ketua suku. Mereka semua turut serta dalam kegiatan ini dengan penuh keikhlasan dan semangat gotong royong. Hal ini menunjukkan bahwa semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan masih sangat kental di kalangan masyarakat suku Kemak. Di hari ini atas inisiatif paroki kita melaksanakan gotong royong pembersihan pekuburan umum Katolik di Sadi, dan ini berhasil kita laksanakan atas kerjasama ketua-ketua suku dan juga orang-orang muda. Jadi peran orang muda di sini sangat krusial menjadi agen perubahan, agen pembangunan untuk gereja dan juga masyarakat. Jadi rencana kita ke depan ini akan lokasi pekuburan umum ini akan dibangun pagar permanen. Mungkin di November hari Arwah tahun ini kurang lebih kita sudah bisa bakar lilinnya pekuburan sudah dalam bentuk dikelilingi dengan pagar yang bagus. Proses pembersihan kuburan ini akan dilanjutkan dengan pembuatan pagar tembok permanen keliling kuburan untuk menghindari kerusakan pada makam yang diakibatkan oleh hewan liar. Tak hanya satu suku, 78 suku yang ada mendapat bagian yang merata dalam proses pembuatan pagar permanen. Selain itu, target pembuatan pagar juga akan diselesaikan pada bulan Oktober mendatang, sehingga dapat digunakan pada tanggal 2 awal bulan November yang merupakan Hari Arwah Sedunia. Setelah berjam-jam bekerja keras, area pemakaman pun tampak bersih dan rapi. Kesan angker yang biasanya melekat pada kubur hilang, berganti dengan suasana yang nyaman dan tenang. Hal ini diharapkan dapat membuat para peziarah merasa lebih aman saat berdoa untuk leluhur mereka. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita kali ini. Terus saksikan Baita Belu di hari dan jam yang sama. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Matil Billy mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa.